Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama gue Muhammad Wahyu Riyadi. Di video kali ini gue kedatangan kamera Nikon D60 kayak gitu. Nah, gue menggunakan Nikon D60 dan lensa 18-200 Tamron gitu ya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang masih menggunakan Nikon D60, bahkan ada yang menggunakannya, saya baru cek di YouTube gitu kan. Ada yang menggunakan untuk wedding, kemudian habis itu untuk foto-foto kayak foto-foto wisuda dan lain-lain masih menggunakan Nikon D60. Apakah Nikon D60 ini masih layak digunakan di 2020? Oke, ntar kita coba cek foto hasilnya menggunakan Nikon D60. Di sini saya hanya akan memberikan review sedikit dan tips menggunakan Nikon D60. Nah, untuk spek secara singkatnya, kamera Nikon D60 ini merupakan kamera dengan 10,2 megapiksel, kemudian habis itu mempunyai 3 titik fokus dan ISO-nya hingga 3200 kayak gitu. Namun untuk menghasilkan gambar yang bagus, kalau menurut saya pribadi, hasilnya tuh masih lumayan dan ya it's okay banget lah. Dan untuk belajar fotografi pemula ini sangat masuk menurut saya pribadi. Nanti saya akan berikan contoh hasilnya dari saya pribadi, juga dari youtuber lain mungkin kayak gitu kan, biar jadi mungkin bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman yang ingin menggunakan Nikon D60 ini. Oke, langsung aja kita ke tips dan triknya. Nah, tips yang pertama yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya kamera Nikon D60 ini kita tidak bisa menggunakan live view saat menangkap gambar ya. Live view itu menangkap gambar lewat layar kayak gitu. Jadi kita benar-benar menggunakan viewfinder gitu. Nah, viewfinder ini teman-teman perlu mengaturnya gitu. Ini mungkin agak remeh gitu, agak dasar gitu ya. Jadi di sini teman-teman kelihatan nggak sih? Nah, itu di sini tuh ada kayak diopter viewfinder gitu untuk ngatur apakah teman-teman itu matanya minus atau plus gitu kan. Kalau saya minus gitu kan. Jadi kalau misalnya minus diturunin ke bawah gitu kan, agak diturunin ke bawah supaya pas kita ngeliat di viewfinder itu nggak blur, pokoknya nggak blur lah, nggak buram gitu. Nah, di situ ini teman-teman di sini nih. Nah, terus kalau teman-teman agak plus gitu kan, ya udah dikatasin seperti itu. Nah, itu agak penting soalnya gimana ya, untuk memfokuskan, apalagi teman-teman yang menggunakan Nikon D60 ini secara manual gitu kan, itu sangat penting ini kayak gitu. Walaupun agak dasar tapi ini penting banget gitu. Tips yang kedua adalah membunyikan autofokusnya. Sebenarnya ini nggak terlalu penting-penting banget sih, tapi ya kalau menurut saya pribadi itu nggak afdol gitu kalau kita menggunakan Nikon D60 terus habis itu tidak membunyikan autofokusnya saat kita menangkap gambar. Karena menurut saya pribadi hasil yang bagus itu hasil yang tajam, kemudian habis itu tidak misfokus seperti itu. Nah, untuk memfokuskan objek kayak gitu, kita di Nikon D60 karena tidak bisa live view gitu kan, tidak bisa menggunakan layar. Jadi kalau saya pribadi, saya biasanya membunyikan AF-nya gitu. Ketika udah fokus kan biasanya bip kayak gitu. Ntar dia berarti itu udah fokus seperti itu. Nah, untuk pengaturannya sendiri itu ada di sini. Di mana ya? Sebentar, ini. Kemudian habis itu di bip sini. Bipnya itu kemudian habis itu kita on kan saja kayak gitu. Nah, ntar jadi saat kita Nah, itu ada kedengeran gak sih? Ntar kalau misalnya nggak kedengeran, saya edit aja kayak gitu ya. Nah, kemudian tips yang ketiga, karena di Nikon D60 ini kita menggunakan viewfinder, kemudian habis itu tidak menggunakan live view, apalagi kita buat teman-teman pemula tuh bagaimana sih Bang, apakah hasil kita under exposure kah, apakah overexposure kah, kita kan nggak tahu gitu, dari mana kita taunya Bang. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kamera Nikon D60 ini kalau pengen mengetahui hasilnya sebelum kita jepret gitu kan, aduh nggak kelihatan ini ya. Nah, di sini itu ada pokoknya indikator ininya, ada indikator exposure gitu.
Dimana kalau misalnya terlalu kiri, terlalu plus itu dia tuh overexposure. Tapi kalau misalnya dia itu terlalu ke terlalu ke kanan itu berarti dia overexposure kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Nikon D60 yang bisa dijadikan potokan hasil kita sebelum motret, apakah itu overexposure atau enggak, sebenarnya itu adalah ini. Ada overexposure tadi indikatornya gitu ya. Ada indikator. Teman-teman yang pemula itu sangat penting banget untuk mengetahui underexposure. Nah, yang mempengaruhi underexposure itu segitiga exposure, ISO, shutter, dan aperture. Teman-teman bisa lihat belajar dari Google atau dari teman-teman yang temennya teman-teman yang udah lumayan menguasai kamera. Nah, kemudian tips yang keempat itu adalah tombol-tombol shortcutnya. Tombol-tombol shortcut pada Nikon D60 gitu kan. Nah, ini menurut saya agak penting karena mungkin bisa membuat kita lebih praktis kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah cara mengatur aperture gitu ya, biar lebih cepat. Selain di mode A gitu kan. Nih kalau di mode manual biar lebih cepat itu ini ada di sini nih. Di sini. Nih sebelah kanan atasnya shutter gitu kan. Nah, ini di sini. Nah, terus habis itu kita pencet ini dan kita gerak-gerakin aja ke kanan atau ke kiri shutter speednya gitu ya. Kursor shutter speed tahu pokoknya yang itulah, yang ini nih ya, itu dia yang perlu digerak-gerakin kayak gitu, ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan itu menaikkan angka aperture, kalau misalnya ke kiri mengurangi angka aperture kayak gitu. Nah, kemudian habis itu yang di sini nih, ini ada juga VN function. Nah, function itu kalau misalnya kita pertama kali menggunakan Nikon D60 itu dia adalah timer kayak gitu. Kalau saya pribadi mengubah function itu ke ISO karena kalau saya kan sering pakai manual gitu ISO-nya. Jarang saya pakai otomatis karena menurut saya kurang aja sih, kurang gimana rasanya tuh, feel-nya kurang lah kayak gitulah. Nah, kalau saya pribadi VN ini saya ganti jadi ISO gitu. Untuk teman-teman mau ngubahnya itu kita ke menu mana ya? Iya, ke obeng. Terus abis itu ISO-nya di VN-nya nomor 11, yang di nomor 11 ini kan. Itu diganti jadi ISO, bukan self timer gitu. Kalau self timer jadi timer, dan menurut saya pribadi kurang sih kayak gitu. Jadi ya VN-nya ini dijadikan ISO aja. Tips yang kelima itu adalah tentang perawatannya sih, tentang perawatan kamera gitu ya. Sebenarnya semua kamera sama aja gitu untuk merawatnya. Nah, yang paling penting adalah kita selalu cek secara berkala sensornya gitu. Nah, untuk di Nikon D60 ini kita kalau ingin mengangkat mirrornya untuk melihat untuk melihat sensornya, itu kita pergi ke obeng gitu kan, yang menu di obeng. Kemudian ada bacaan mirror lock up. Nah, ketika kita udah menemukan mirror lock up di menu, kita klik OK. Kemudian habis itu ada bacaan when shutter button is pressed, the mirror lift and shutter open. To lower mirror, turn camera off gitu. Jadi pokoknya intinya kalau misal kita pencet shutter, mirrornya bakal naik gitu kan, dan kelihatan sensornya. Nah, di sini. Nah, kalau ini kan sensornya masih bersih gitu kan ya. Sensornya masih bersih dan saya juga mengeceknya secara berkala. Jadi kemudian kalau misalnya ini kotor dan berjamur, saya nggak terlalu recommended karena hasilnya juga bakalan berjamur kayak gitu dan kelihatan kayak gitu, karena ini sensornya tuh udah termasuk intinya gitu menurut saya pribadi. Untuk bersihinnya, kalau saya pribadi menggunakan VSGO gitu. VSGO harganya sih 200 ribuan. Kalau menurut saya itu fair banget harganya.
dan menurut saya udah lumayan murah kayak gitu, karena kita diberikan cairan yang mungkin saja bisa lebih dari 10 kali bahkan lebih kita gunakan gitu kan. Dan kalau saya pribadi jangan sampai teman-teman menggunakan apa tuh namanya yang kalau di VSG itu warnanya biru gitu tuasnya. Saya kemarin beli yang harganya 1.800-an karena saya kepo juga dan kata saya kok murah banget gitu. Ternyata waktu pas saya gunakan di pembersih sensor ternyata aduh nggak recommended, sumpah nggak recommended. Jadi ya mendingan beli VSGO aja sih kayak gitu. Nah, kemudian tips yang keenam, ini tips yang terakhir. Kalau menggunakan Nikon D60, usahakan buat teman-teman yang pemula loh ya, itu gunakan lensa yang AFS, ya kemudian habis itu AFD, baru kalau misalnya benar-benar nggak ada lensa manual. Kenapa saya bilang kayak gitu? Pertama, kalau menggunakan lensa AFS, itu kan kita bisa mengetahui objeknya sudah fokus atau belum, walaupun kita bisa menggunakan manual fokus gitu. Namun kalau apa tuh namanya kalau FD kan kita benar-benar apa tuh namanya masih bisa disetting gitu kan, masih ada settingannya, kita bisa menggunakan semua program gitu. Namun tidak bisa autofokusnya tidak bisa berjalan gitu kan, karena ini bukan bodi bermotor seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan lensa manual seperti ini nih, lensa manual ya ini saya dapatkan 50 mm Takumar atau apa gitu kan, f22. Jadi ketika kita menggunakan kamera 60D itu kan, jadi settingannya tuh nggak kelihatan gitu, kayak indikator exposure-nya dan lain-lainnya itu nggak kelihatan, jadi bener-bener pakai feeling kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang pemula itu saya sarankan setelah teman-teman udah mengetahui under exposure kayak gitu. Kalau belum, gunakanlah atau belilah kamera dengan lensa yang AFS atau AFD seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya tips-tipsnya menggunakan Nikon D60 ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau memberikan saran atau kritik pedes kepada saya, it's okay, no problem kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa membangun saya dan bisa membuat saya lebih bersemangat seperti itu untuk membuat review-review kamera lagi. Oke. Dan kemudian untuk hasil fotonya dari saya pribadi dan dari foto-foto youtuber lain, saya akan kasih videonya secara singkat dan nanti saya akan kasih linknya untuk foto-fotonya, karena itu menurut saya menginspirasi teman-teman yang menggunakan Nikon D60 atau di bawahnya gitu, yang masih menggunakan maksudnya masih cuman bisa foto saja gitu. Jangan pernah menyesal menggunakan atau membeli Nikon D60, karena Nikon D60 ini hasilnya oke. Mungkin itu saja terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.